Rodri berpeluang cetak rekor impresif pada derby Manchester. Gelandang Manchester City, Rodri, berpeluang untuk memecahkan rekor sepak bola Inggris sepanjang masa dalam pertandingan derby Manchester dengan rival Manchester United di Liga Inggris akhir pekan ini. Pemain berusia 27 tahun ini telah berkembang menjadi anggota integral skuad Pep Guardiola selama hampir 5 tahun di Stadion Etihad dan telah memenangkan total 10 trofi bersama Man City. Rodri mencetak gol penentu melawan Inter Milan untuk membantu Man City memenangkan trofi Liga Champions pertama mereka musim lalu, menyelesaikan treble bersejarah setelah mengangkat gelar Liga Inggris ketiga berturut-turut dan Piala FA. Jika Man City terhindar dari kekalahan dalam derby Manchester ke-192 hari Minggu, Rodri akan mencetak rekor baru di sepak bola Inggris untuk rekor tak terkalahkan terlama yang pernah dilakukan seorang pemain di semua kompetisi. Rodri membanggakan tingkat kemenangan 80% yang mengesankan selama 58 pertandingan beruntun tak terkalahkannya, yang mencakup 44 kemenangan dan 11 kali seri. Dalam periode yang sama, Man City telah memainkan total 10 pertandingan tanpa kehadiran Rodri di lineup awal mereka, menang 5 kali dan kalah 5 kali. Sejak Rodri bergabung dengan The Citizens pada Agustus tahun 2019, tim asuhan Guardiola telah memainkan 16 pertandingan Premier League tanpa Rodri dan telah kalah 6 kali di antaranya, termasuk 3 kali musim ini ketika ia menjalani 2 skorsing terpisah. Mateo Kovacic diklaim sudah berikan dampak besar bagi Man City. Mantan striker Manchester City, Paul Dickoff, mengklaim kedatangan Mateo Kovacic pada musim ini telah memberikan dampak besar bagi The Citizens. Sepeninggal Ilkay Gundogan ke Barcelona pada musim panas tahun lalu, Manchester City bergerak cepat dengan mendatangkan Mateo Kovacic dari Chelsea. Meski tak selalu menjadi pilihan utama terutama saat The Citizens tampil di Premier League, namun kehadirannya mampu membuat lini tengah timnya semakin solid. Penampilan apik Kovacic juga diakui oleh Paul Dickoff. Menurutnya, Kovacic telah menunjukkan penampilan yang luar biasa pada musim ini. Bahkan, mantan pemain Real Madrid itu diklaim Dickoff berhasil membuat performa Rodri semakin baik. Saya pikir dia sangat bagus saat tampil di Bournemouth dan di markas Luton. Dengan tidak adanya Rodri, dia hanya duduk di depan 4 bek dan membuat segalanya terus berjalan dan memecah permainan. Dan ketika Anda adalah pemain seperti itu, Anda akan mendapatkan apresiasi yang jauh lebih besar dari rekan setim Anda daripada yang mungkin Anda lakukan dari luar. Gol tersebut juga sangat fantastis. Sentuhan yang hebat, kaki yang hebat, teknik yang hebat dan berhasil melewati penjaga gawang sebelum ia menyadarinya. Saya adalah penggemar beratnya dan saya telah mengatakan itu sejak kami melihatnya di pramusim. Dia adalah seorang pemain top, pemain papan atas. Pep Guardiola prihatin lihat Manchester United jadi tim mediocre. Guardiola enggan memberikan prediksi kehadiran Ratcliffe bisa mengubah peruntungan United dalam waktu singkat. Manajer Manchester City Pep Guardiola memberikan rasa simpati kepada tim rival satu kota, Manchester United, yang mengalami penurunan selepas Sir Alex Ferguson meninggalkan klub. Hal itu diungkapkan Guardiola menjelang derby Manchester, Minggu tanggal 3 Maret tahun 2024 malam WIB di Stadion Etihad. Sejak Ferguson pensiun pada tahun 2013, United gagal menghadapi tantangan untuk meraih gelar juara di berbagai kompetisi. Dengan latar belakang tersebut, Guardiola memahami betapa sulitnya situasi ini bagi United setelah mereka mengalami perubahan dari periode dominasi yang berkelanjutan di bawah Ferguson menjadi sebuah tim bayang-bayang. Anda dituntut harus menang bila bermain di klub-klub besar. Tidak mudah bagi United untuk bangkit dari periode sukses yang luar biasa bersama Sir Alex, dan mengatasinya. Terkadang saya bisa memahaminya. Sebelumnya, di Inggris, dengan para manajer mereka lebih sabar. Saat ini, semua orang mendapat banyak tekanan. Sir Jim Ratcliffe dan orang-orangnya tahu tentang klub mereka. Sedangkan saya tidak tahu apa-apa. Jika mereka bilang butuh 2 atau 3 tahun, siapakah saya untuk mengatakan sebaliknya?
Saya cukup yakin mereka akan bekerja untuk mengurangi kesenjangan tersebut, namun saya tidak dapat memberikan jawaban, karena saya tidak ada di sana. Saya bukan orang yang tepat untuk bertanya tentang diagnosis di sana, tanyakan kepada orang-orang yang berada di dalam United setiap hari. Man City vs Man United, Guardiola membaca ancaman setan merah. Pep Guardiola melihat Manchester United kini mulai lebih konsisten. Manajer Manchester City itu pun coba membaca ancaman dari setan merah jelang derby. Manchester City akan menjamu Manchester United di Etihad Stadium, Minggu tanggal 3 Maret tahun 2024 malam WIB, dalam lanjutan Liga Inggris. Tuan rumah lebih diunggulkan menuju pertandingan ini mengingat performa yang lebih stabil. Nyatanya Man City kini duduk di posisi 2 klasemen sementara, tertinggal hanya 1 poin dari Liverpool. Man City tengah bersaing dengan Liverpool dan Arsenal untuk titel juara musim ini. Sementara Man United tercecer di posisi 6 dan kesulitan mendekat ke 4 besar. Mereka tertinggal 8 poin dari Aston Villa di batas zona Liga Champions. Satu faktor lain yang bikin Man United kian sulit diunggulkan adalah absennya Rasmus Hojlund yang cedera. Padahal Hojlund adalah sosok yang mendongkrak produktivitas Man United dalam beberapa bulan terakhir. Ia mengoleksi 7 gol dalam 6 penampilan sedari Desember hingga tengah Februari lalu. Man United langsung merasakan efek absennya penyerang 21 tahun itu saat kalah 1-2 dari Fulham pekan lalu. Meski begitu, manajer Man City Pep Guardiola tak bisa serta-merta menyepelekan sang rival. Sudah jadi tugasnya untuk menelaah ancaman-ancaman dari Mu dan ia percaya tim polesan Erik ten Hag menyimpan bahaya besar. Mereka bisa tandang ke Wolves, dan kami tahu betapa sulitnya mengalahkan mereka. Lalu ke Luton yang kami juga tahu betapa sulitnya menang di sana, dan kualitas Aston Villa juga, untuk melawat ke sana dan menang, itu baru beberapa pekan lalu, loh. Jadi mereka harus punya kualitas luar biasa untuk melakukan itu. Dalam satu aksi, mereka menciptakan sesuatu yang spesial lewat bola mati atau di permainan terbuka, dengan koneksi antara beberapa pemain saja dan mereka mencetak gol-gol. Itu sudah selalu melekat dengan Man United, saat mereka bermain baik maka mereka menang. Kita sudah sampai bulan Maret dan di 2024 mereka cuma sekali kalah, yakni pekan lalu di kandang. Konsistensi yang dihasilkan musim ini sudah terlihat. Jadi secara taktik, kami mempersiapkan apa yang harus dipersiapkan, untuk coba memenangi laga, mendapatkan 3 poin, dan mencoba bertahan di persaingan teratas.